إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita malam ini yang sejatinya adalah melanjutkan kajian tentang Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Namun pada kesempatan yang baik ini insyaallah kami akan menyampaikan materi tematik lainnya karena masalah ini pertama sangat mendesak dan yang kedua adalah karena banyak ditanyakan oleh para ikhwan dan para akhwat serta kaum muslimin wal muslimat khususnya di Indonesia. Masalah yang ingin kami sampaikan adalah beberapa untaian nasihat sebelum atau untaian nasihat dalam menyikapi pemilu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengingat bahwa hari Rabu besok tanggal 9 April negara Indonesia akan mengadakan hajatan besar, gawe besar, pesta demokrasi, yaitu pemilu untuk memilih para anggota Dewan Legislatif yang kemudian akan disusul pada tanggal 9 Juli tahun 2014 ini untuk memilih presiden dan wakilnya. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kami ingin menyampaikan beberapa poin penting, beberapa untaian nasihat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kalimat-kalimat ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Poin pertama yang perlu diketahui dan dipahami, bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan agama Islam karena beberapa hal. Pertama, karena hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh saja membuat peraturan, boleh saja membuat undang-undang selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah
dan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, di antara kerusakan demokrasi adalah karena demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan sumber permusuhan, dan ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, sangat bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Adapun partai-partai, maka ini memecah belah kaum muslimin dan menjadikan mereka bercekcok, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, di antara kerusakan sistem demokrasi adalah bahwa sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali, sehingga melampaui batas-batas dari apa yang telah digariskan oleh agama Islam. Oleh karenanya, dalam hukum demokrasi, orang ganti agama pun boleh. Bebas dia memilih agama apapun. Padahal kebebasan di dalam agama Islam dibatasi. Harus sesuai aturan Al-Quran dan sesuai aturan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Tidak dibuka selebar-lebarnya. Yang keempat, di antara kerusakan sistem demokrasi adalah karena sistem demokrasi standarnya adalah suara dan aspirasi mayoritas rakyat. Oleh karenanya demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Apa kata kebanyakan mereka, itulah yang menjadi standar. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah, standar bukan mayoritas, bukan minoritas, tetapi standar adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun sedikit orangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah seringkali memuji orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiya as-sakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi banyak sedikit itu bukan standar kebenaran. Tetapi standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran sekalipun kamu sendirian. Dan di antara kerusakan sistem demokrasi adalah sistem demokrasi menyetarakan dan menyamakan antara pria dan wanita, orang alim dan orang jahil, orang baik dan orang pendosa, muslim ataupun kafir, semuanya dalam sistem demokrasi sama, tidak ada bedanya. Padahal di dalam hukum Islam tentu beda. Allah berfirman, walaisa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Jadi ini termasuk kerusakan sistem demokrasi. Termasuk di dalam pemilu adalah orang yang paling pintar di Indonesia suaranya sama dengan orang yang paling goblok di Indonesia. Dan ini suatu pelanggaran. Suatu pelanggaran atau kerusakan sistem demokrasi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ayyuhal ikhwah, setelah kita mengetahui kerusakan sistem demokrasi, maka perlu kita menyampaikan fakta yang harus kita hadapi, yaitu fakta dan realita yang ada pada zaman kita sekarang, yaitu
fakta di kebanyakan negeri-negeri Islam saat ini, termasuk Indonesia, menggunakan sistem demokrasi dalam masalah memilih pemimpin. Dalam banyak negeri Islam, termasuk Indonesia, mereka menggunakan sistem demokrasi, di mana pemimpin negeri ditentukan melalui pemilu. Dalam kondisi ini, apakah kita sebagai warga boleh untuk ikut berpartisipasi nyoblos ataukah tidak? Masalah ini, ayyuhal ikhwah, adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang muktabar pada zaman kita sekarang, dan segi perselisihan mereka adalah menimbangkan kaidah maslahat dan mafsadah. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh berpartisipasi nyoblos secara mutlak. Kenapa? Karena ini adalah sistem demokrasi dan kita tidak boleh membantunya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tidak ada maslahat di dalamnya, bahkan di situ banyak kerusakan-kerusakannya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama negeri Yaman. Bahkan di antara mereka, yaitu Syekh Muhammad Al-Imam, menulis sebuah buku berjudul Tanwirudz Dzulumat fi Kashfi Mafasidi wa Syubuhatil Intikhabat. Pelita kegelapan membongkar kerusakan dan syubhat-syubhat seputar pemilu. Pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh. Perhatikan, boleh. Tidak mengatakan wajib. Boleh seorang ikut berpartisipasi nyoblos jika memang hal itu adalah menempuh mafsadat yang lebih ringan. Menempuh mafsadat yang lebih ringan. Karena dalam kaidah syariat ada sebuah kaidah, apabila berbenturan dua mafsadat, maka pilihlah mafsadat yang paling ringan. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama pada zaman kita sekarang. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain. Karena mempertimbangkan kaidah apa? Mafsadat yang lebih ringan. Sebab ma la yudraku kulluh la yutraku jullah. Apa yang enggak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan kebanyakannya. Artinya, kalau memang kita enggak bisa mendapatkan pemimpin yang ideal dalam Islam, maka carilah sedapatnya. Dan juga ada pepatah dalam bahasa Arab, al-amash khairun minal ama. Rabun itu lebih mending daripada buta. Mendingan rabun ketimbang buta. Artinya, mendingan dapat pemimpin yang mendingan daripada yang pemimpin yang rusak. Karena sistem negara sudah menggunakan sistem demokrasi. Maka mau nggak mau, suara rakyat sangat menentukan. Jika orang-orang yang baik tidak ikut mencoblos, maka yang muncul dan yang terangkat adalah pemimpin-pemimpin yang rusak, yang rakus dengan kekuasaan dan jabatan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Sekali lagi ayyuhal ikhwah, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang mu'tabar. Ya, perselisihan masalah fikih, dan seringkali saya sampaikan bahwa dalam masalah fikih hendaknya kita berlapang dada, hendaknya kita mengenal, karena sebagaimana kata Imam Qatadah, man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama lam yashumma anfuhu al-fiqh. Barang siapa yang tidak mengenal dan mengetahui perselisihan para ulama, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Jadi masing-masing punya pendapat, masing-masing punya argumen. Ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Fahad bin Saleh Al-Ajlan, ya, bukunya segini, Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqh Al-Islami. Ini hukum-hukum fikih seputar pemilu. Dalam buku ini dipaparkan tentang pendapat, ya, perselisihan para ulama dan argumen masing-masing antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ya, baik. Walhasil, masalah ini adalah, atau kesimpulannya, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka seyogyanya bagi kita untuk bersikap arif dan bijaksana, serta berlapang dada dalam menyikapi masalah ini. Marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, serta menghindari segala perpecahan, perselisihan, percekcokan karena masalah ijtihadiyah seperti ini. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kepada sahabatnya Yunus As-Sadafi, "Ya Aba Musa, ala yastakimu an nakuna ihwanan wa illam nattafiq fi mas'alah?" Wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun mungkin kita berbeda dalam sebuah masalah? Dan menakjubkanku ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang perlu dicamkan baik-baik. Kata beliau dalam Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal ihtilafu fil ahkam fa aktsaru min an yandhabit walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala ukhuwah wa laqad kana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma sayyidal muslimin yatanaza'ani fi asya' la yaksidani illa al-khair." Kata beliau, adapun perselisihan dalam masalah hukum-hukum syariat, maka ini sangat banyak sekali, enggak mungkin dibatasi. Lalu kata beliau, seandainya setiap dua muslim yang berselisih pendapat harus bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan dan persahabatan di dunia ini. Karena setiap kita, ayo lihat, pasti ada perbedaan. Kalau setiap perbedaan mengharuskan kita untuk bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan dan tidak ada persahabatan di muka bumi ini. Abu Bakar dan Umar, ya, penghulu umat ini, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW saja, kadang-kadang mereka berbeda pendapat. Ya, kadang-kadang mereka berbeda pendapat. Bahkan pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma aradta illa mukhalafati." Kamu ini, ya, enggak pengin kecuali apa? Beda dengan saya. Itu antara Abu Bakar dan Umar, seperti dalam kisah keinginan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Nah, demikian juga masalah warisan tentang nenek. Ada perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu an. Jadi, masalah seperti ini harus disikapi dengan cerdas, disikapi dengan bijak, ya, bukan dengan saling bermusuhan. Oleh karenanya, orang yang kemudian dia tumakninah, berlapang dada untuk tidak memilih, tidak mencoblos dalam masalah ini, ya, maka hendaknya kita beri udzur. Tidak boleh kita musuhi, karena itu adalah bukan kewajiban. Itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya, pemerintah tidak pernah mewajibkan atau memberikan denda kepada orang yang, ya, hukuman orang yang tidak mencoblos. Ya, tapi dalam waktu yang sama kita juga tidak boleh untuk menyesatkan atau menyalahkan kepada orang yang memilih untuk mencoblos jika memang, ya, dia menimbang bahwa itu adalah, ya, madharat yang lebih ringan atau mafsadat yang lebih ringan. Dan satu poin penting yang perlu dipahami oleh semuanya, bahwasanya para ulama kita
tatkala mereka membolehkan untuk partisipasi dalam masalah seperti ini, ya, mereka sama sekali bukan berarti mereka mendukung sistem demokrasi. Sebut misalkan Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah. Syekh Abdul Muhsin, beliau adalah ulama ahli hadis yang sampai sekarang masih hidup, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau termasuk ulama yang mengikuti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan apa? Untuk nyoblos dalam pemilu. Tetapi beliau memiliki sebuah buku yang mengkritisi dan membongkar tentang sistem demokrasi. Ya, dalam risalah beliau Al-Adlu fi Syariatil Islamiyah la fi Demokratiyatil Maz'umah. Keadilan itu di dalam syariat Islam, bukan di dalam sistem demokrasi. Ya, dengan demikian ayolah ikhwah, kita tidak boleh saling menyalahkan dalam masalah ini. Orang yang memilih untuk nyoblos dengan mempertimbangkan, dengan mengetahui bahwasanya ini yang lebih mendingan, ya, maka hendaknya kita berlapang dada dan tidak menyalahkannya dalam masalah ini. Dan barang siapa yang lebih memilih untuk tidak mencoblos karena nggak ada yang saya kenal, saya nggak tahu mana yang harus saya pilih, ya, maka kita tidak bisa membebani seorang apa yang dia tidak ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara daripada dia milih asal-asalan, ya, atau daripada kita membebani apa yang tidak dia sanggupi, ya, tentu itu akan menanggung dosa bagi dia, ya. Nah, yang ketiga, bagi siapa saja yang memilih untuk mencoblos karena mempertimbangkan kaidah yuhtaru ahwanu syarrain, kaidah menempuh mafsadat yang lebih ringan, ya, karena pemilu itu kita nyoblos atau enggak nyoblos, presiden akan terangkat, ya kan, seperti itu. Sehingga jika orang-orang yang baik, para penuntut ilmu dan orang-orang yang saleh tidak ikut berpartisipasi dalam masalah ini, ya, mungkin yang akan terangkat adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, ya. Jika memang di antara kita ada yang memilih untuk mencoblos karena mempertimbangkan kaidah yukhtaru ahwanu syarrain, ya, dipilih mafsadat yang lebih ringan, maka hendaknya bagi orang tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih partai yang paling mendingan, partai yang paling ringan mafsadatnya daripada yang lain, ya. Jadi tentunya kan sebagaimana keimanan itu bercabang-cabang, kemaksiatan juga bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, kerusakan juga bercabang-cabang, ya. Orang juga bercabang-cabang, ada yang mendingan daripada yang lain. Dan hendaknya dia memilih pemimpin yang lebih mendekati kepada kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam, yaitu al-qawiyul amin, yaitu pemimpin yang memiliki skill, ya, individu, memiliki kemampuan dalam mengatur politik negara, dan al-amin lagi terpercaya, sebagaimana Allah berfirman, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik, ya, orang yang kamu pekerjakan adalah orang yang memiliki skill lagi amanah, terpercaya, ya. Dan juga tentunya pemimpin yang memiliki perhatian kepada agama Islam, ya, dan memberikan kemudahan bagi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masalah-masalah seperti ini, ayolah ikhwah, hendaknya ditanyakan kepada orang-orang yang terpercaya. Sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi jika memang dia mau mencoblos, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang agama, yang bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat, ya, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, karena enggak mungkin seorang ahlul ilm menyampaikan di forum bebas, di forum terbuka, oh pilih ini, wah ini nanti disahkannya tim sukses. Nah, jadi seperti itu tentunya ditanyakan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat,
Yang keempat, poin yang keempat, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada untuk menyibukkan diri dengan amal soleh di saat-saat seperti ini dan memperbaiki amal perbuatan kita masing-masing. Ya, karena saat-saat seperti ini, saat-saat fitnah, saat dimana akal manusia terkadang tidak terkontrol. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersimpuh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat-saat fitnah itu pahalanya seperti hijrah kepada saya. Ya, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kami mengajak kepada semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada untuk memperbaiki diri dengan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemimpin sejati, pemimpin yang ideal dalam Islam tidak lahir karena pemilu, tidak lahir dari pemilu, tapi pemimpin yang sejati, pemimpin yang ideal dalam Islam lahir dari rakyat yang sejati. Dahulu para ulama mengatakan, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat, itulah keadaan pemimpin kalian. Artinya, jika rakyat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pemimpin yang baik. Dan jika rakyat jelek, maka jangan kemudian mimpi untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Ya, dulu pernah kadang-kadang sering saya sampaikan sebuah kisah. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, ada seorang khawarij yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian protes kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu ini banyak kacaunya, banyak dikritik oleh orang, enggak seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar dulu?" Ya, jawab sahabat Ali bin Abi Thalib gampang. Kata beliau, "Li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amthali wa rijali anta wa amthaluka." Ya, karena rakyatnya Abu Bakar itu orang-orangnya seperti ana, seperti saya. Sedangkan rakyat saya orang-orangnya seperti ente. Nah, ini yang bikin rusak. Jadi, jika kita memimpikan, mendambakan pemimpin yang baik, jadilah kita rakyat yang baik. Dulu juga pernah dikisahkan bahwa rakyat pada zaman Abdul Malik bin Marwan pernah demo sama dia. Demo, jadi demo sudah ada sejak dulu ya. Apalagi zaman sekarang, nggak ada hari tanpa demo. Dulu sudah ada. Kemudian kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, "Aturiduna an akuna lakum ka Abi Bakrin wa Umar?" Kalian pingin saya mimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu bala. Jelas dong. Kita pingin dipimpin oleh orang seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, kata Abdul Malik bin Marwan, "Kunu karijali Abi Bakrin wa Umar, akun lakum ka Abi Bakrin wa Umar." Jadilah kalian rakyatnya seperti rakyat Abu Bakar dan Umar, saya akan menjadi kalian, akan memimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar. Sekarang kan banyak orang pengennya presidennya baik, tapi rakyatnya nggak mau baik. Ya, ini mimpi. Nah, jadi pemimpin yang sejati tidak lahir dari pemimpi yang sejati. Nah, yang kelima, hendaknya kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal ahwat, tidak meremehkan peran dan kekuatan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat seperti ini. Oleh karenanya, kami mengajak kepada semuanya untuk bersimpuh dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pemimpin yang ideal dambaan Islam, yang bersemangat membela agama Islam dan memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada rakyat. Bukan para pemimpin yang hanya pintar menggombal atau pemimpin yang ambisi dengan jabatan dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peran sebuah doa untuk para pemimpin adalah sangat ditekankan. Bukankah dahulu ya seorang tabi'in yang mulia, ahli ibadah, Fudail ibn Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa fi sultan." Ya, seandainya saya memiliki doa yang mustajab, saya tidak akan peruntukkan kecuali untuk kepada para pemimpin. Kenapa? Ya, karena kemaslahatan untuk pemimpin itu kemaslahatan untuk orang banyak. Tapi kalau kemaslahatan untuk diri kita sendiri, itu hanya terbatas pada kepentingan kita sendiri. Berbeda kalau pemimpinnya baik, maka tatkala dia memberikan keputusan, ya, keputusannya diterapkan, dilaksanakan oleh rakyat, ya, maka kemaslahatannya, manfaatnya akan meluas. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semuanya dari fitnah yang menyambar akal dan akal pada saat-saat seperti ini. Saat-saat pesta demokrasi seperti ini, saat-saat pemilu seperti ini adalah saat-saat fitnah, ya, yang kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauh dari fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tidak menceburkan kita di dalam fitnah. Maka berdoa, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak melibatkan kita di dalam fitnah-fitnah, ya, politik yang ramai pada zaman kita sekarang ini. Dahulu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah mengatakan, tatkala manusia mencaci maki Utsman, yakni suasana politik pada zaman Utsman bin Affan pada akhir-akhir hayatnya, ya, sangat krisis, ya, sangat kacau, maka ayahku, yaitu sahabat Amir bin Rabi'ah, beliau melakukan salat malam seraya berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari fitnah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh." Ini yang didoakan, yang dibaca oleh sahabat Amir bin Rabi'ah tatkala terjadi kekacauan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah-fitnah. Ya, ya Allah, jagalah saya dari fitnah sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya, sehingga sang ayah tidak keluar, ya, karena sakit, ya, kecuali ketika meninggal dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia sehingga tidak berkecimpung di dalam fitnah. Saat-saat seperti ini biasanya banyak orang bentrokan, tawuran, ya, bermusuhan, bahkan kadang satu keluarga dengan keluarga yang lain karena beda pilihannya, ya, beda tim suksesnya. Yang satu tim sukses partai ini, yang satu lagi tim sukses itu, akhirnya mereka saling, ya, bermusuhan. Saat-saat seperti ini hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah-fitnah, ya, dunia dan fitnah-fitnah jabatan, fitnah fanatisme dan sebagainya. Yang keenam, hendaknya kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mewaspadai dan menjauhi percikan-percikan pemilu dan pelanggarannya, ya, pelanggaran terhadap agama, baik berupa perpecahan, fanatik partai dan golongan, ya, menerima uang sogok, suap, terutama serangan fajar. Tahu ya serangan fajar? Serangan fajar itu biasanya menjelang pemilu pagi hari itu ada orang bagi-bagi uang. Ya, bagi-bagi uang, ya, pilih partai ini, pilih orang ini. Dan ini ayyuhal ikhwah termasuk suap dan sogok yang diharamkan di dalam agama Islam, dan pelakunya diancam oleh Rasulullah SAW terlaknat. Ya, Rasulullah bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal murtashi." Allah melaknat pemberi suap dan yang disuap. Ya, demikian juga
perpecahan, ya, fanatik partai, permusuhan, tawuran, ya, gara-gara beda partai dan beda pilihan, seperti ini adalah ya bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan kepada kita untuk saling mencintai, untuk bersatu, ya, dan tidak berpecah belah. Yang terakhir, nasihat yang terakhir, apapun hasilnya pemilu nanti, dan siapapun yang menang dan terpilih sebagai pemimpin, maka marilah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut sebagaimana hal ini diajarkan di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, selagi pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kita hal yang bertentangan dengan agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasyiyya. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah budak dari Habasyah, Ethiopia. Ya. Budak dalam Islam itu enggak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Tapi kata Nabi, sekalipun yang terpilih nanti sebagai pemimpin kalian adalah orang yang tidak memenuhi persyaratan, taati untuk menjaga stabilitas keamanan agar tidak ada pertumpahan darah. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang dia senangi atau yang dia benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk maksiat. Jika pemimpin tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kami mengajak kepada semuanya untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjaga emosi kita tatkala pilihan kita kalah, ya, karena keamanan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Harus kita jaga demi terjaganya nyawa, harta, dan agama. Lebih daripada kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan partai, harus kita lebih kedepankan kepentingan umum. Dahulu para ulama mengatakan, al-maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatil khasah. Kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, kepentingan khusus. Ya, dan marilah kita ingat selalu pesan Rasulullah SAW agar kita menghindari segala kekacauan dan tidak terlibat atau berkecimpung di dalam kekacauan. Rasulullah pernah bersabda, "Satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i." Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya, intinya hendaknya kita menjauh dari fitnah, tidak berkecimpung, ya, tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Hendaknya kita legowo siapapun, walaupun itu bukan pilihan kita, kita harus menerima dengan lapang dada. Jangan sampai kemudian karena pilihan kita tidak terpilih sehingga kita stres. Ya, menarik di berbagai media diberitakan bahwa banyak rumah sakit jiwa di Indonesia telah menyiapkan, ya, tempat untuk para caleg stres yang gagal. Itu sudah disiapkan. Ya, mengambil pelajaran pengalaman pada tahun 2009 kemarin, ya, hampir 200 caleg yang gagal mengalami stres berat. Ya, sehingga sekarang sudah diantisipasi. Ya, sehingga secara lisanul hal, ya, siap-siap untuk stres, sudah saya siapkan tempat untuk Anda. Nah, jadi nggak perlu nanti stres, nggak perlu nanti ikut-ikutan
tawuran gara-gara ini dan itu, ya, tidak perlu. Nah, hendaknya kita semuanya mengedepankan kepentingan keamanan negara, kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi. Demikianlah ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, beberapa nasihat dan poin penting yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pemilu 2014 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala fitnah dan memberikan kepada kita semuanya, ya, pemimpin yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semangat untuk menegakkan agama Allah dan membela hamba-hambanya yang lemah. Saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Seringkali beliau mengatakan seperti dinukil oleh muridnya, saya bukan orang politik, tapi saya adalah orang agamis. Ini orang yang menyibukkan diri dengan agama, seorang dakwah, ya, seorang ustadz dai, ya, bukan orang yang berkecimpung dengan politik-politik pada zaman kita sekarang. Bahkan menarik apa yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, minas siyasatil yaum tarkus siyasah. Termasuk politik syar'i pada zaman kita sekarang ini adalah meninggalkan politik, ya, politik ala kufar yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang pada zaman kita sekarang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.